Puji Tuhan. Jadi belum terlambat ya ngucapin selamat tahun baru ya. Iya, orang Batak aja bona tahunnya nanti baru hari Minggu. Ada lagi yang nanti awal Februari, ada yang pertengahan gitu ya. Puji Tuhan, haleluya. Makasih buat Bapak Gembala, Bu Gembala, terima kasih kesempatan ini saya bisa kembali menyampaikan firman Tuhan buat kita semuanya. Mari kita buka di dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal 2 ayat yang ke-41 ya sampai dengan 45. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Puji Tuhan, haleluya. Mereka kehilangan Yesus. Merasa di situ, tapi tidak ada di situ. Ya kan? Merasa di situ tapi tidak ada di situ. Jadi mereka, Yusuf dan Maria ini, mereka kehilangan Yesus. Saya ada bertemu dengan beberapa orang, tidak banyak orang, ada beberapa orang yang merasa beribadah, tapi sebenarnya mereka tidak sedang beribadah. Ya kan? Dia ada di gereja, tapi tidak sedang beribadah. Nah, saya berharap kita semua sedang beribadah. Amin. Iya. Di awal-awal abad dulu, ya, dulu kalau orang menyebarkan agama itu dengan cara berperang. Ya kan? Jadi mereka memerangi satu daerah, setelah dikalahkan mereka dipaksa ikut agamanya. Makanya di Indonesia mungkin dulu kerajaan Majapahit, kerajaan apa berperang ke sana, setelah dimenangkan semua disuruh ikut agamanya. Itu adalah sesuatu yang keliru. Betul nggak? Saya dipaksa, ya kan? Nah, ada banyak kebaikan Tuhan yang kita alami dalam hidup kita. Betul nggak, saudara? Coba sepanjang tahun 2024, kalau semua disuruh bersaksi, saya nggak tahu di awal tahun kemarin, ada nggak bersaksi satu-satu? Wah, kalau disuruh ceritakan, wah, semua buku akan penuh menceritakan kebaikan Tuhan. Begitu banyak kebaikan Tuhan yang kita alami dalam hidup kita. Sampai sekarang ini kalau kita boleh ada juga semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Dan mari kita menjaga akan hal-hal yang baik yang sudah kita alami, yang sudah diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, mari kita menjaga hal-hal yang baik, pertolongan Tuhan yang kita sudah alami selama ini, saudara-saudara. Jangan sampai orang akhirnya menjadi kecewa. Dan akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Nah, ternyata begini jadi orang Kristen. Begini. Sekali lagi saya tekankan, jangan sampai kita kehilangan ya kebaikan Tuhan. Begitu banyak kebaikan Tuhan yang kita alami. Mari kita jaga terus itu, saudaraku. Supaya kita dapat terus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kita lihat dalam Yudas pasal yang ketiga. Bukan pasal 3, Yudas 1, cuma 1 ayat. Sudah dapat semua? Ayat 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama,
Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Katakan amin, saudaraku. Jadi ini surat dari Yudas katakan, saudaraku merasa terdorong untuk menyampaikan ini, untuk menasehati kamu. Ya, dikatakan apa? Ya, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Mempertahankan iman. Saya mau sampaikan bahwa yang paling perlu dipertahankan dalam hidup kita ini, saudara-saudara, adalah iman. Tanpa iman kita ini nggak berguna. Nggak berguna kita ini, saudaraku. Kalau nggak ada iman, nggak berguna. Percuma kita beribadah. Jadi yang paling perlu, yang patut dipertahankan dari semua yang dipertahankan adalah iman. Iman itu yang paling berharga dalam hidup kita. Sekali lagi, tanpa iman kita nggak berguna. Tanpa iman kita lebih cocok masuk ke tempat yang pantas bagi kita. Kemana kita pantasnya? Ke neraka, saudara-saudara. Apa alasan kita ke surga? Di surga itu orang memuji Tuhan, di surga itu kudus, mulia, suci. Apa alasan kita masuk surga? Apa? Karena kebaikan. Oh, karena aku baik. Aku jarang berbuat jahat, Pak Pendeta. Ya? Saya suka membantu orang. Bahwa dikatakan bahwa kebaikan kita, kesalehan kita, kita bilang seperti kain kotor. Jadi tanpa iman kita sebenarnya pantas masuk neraka, saudara-saudaraku. Jadi konsep keimanan dalam kekristenan, saudara perhatikan, tidak ada alasan kita ke surga. Tidak ada alasan kita. Itu konsep keimanan orang Kristen. Apa karena kita baik? Enggak ada yang baik. Roma katakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nggak pantas kita masuk surga, nggak pantas. Kalau ibu-ibu bikin roti bolu, siapa yang pernah bikin roti bolu? Ibu-ibu. Supaya enak, nanti roti bolunya dikasih telur 10, ya kan? Pecahin. Telur ke 10, ternyata telurnya busuk. Nah loh, mau diapain? Apanya? Dibuang semua? Atau dibuang terus dicari-cari di mana? Buang semua, ya kan? Rusak lah itu, ya kan? Jadi bau nanti. Jadi oleh orang yang apa? Ya, biar aja, bukan saya yang makan, biar mereka yang makan gitu. Kacau juga itu orang. Di sini tidak ada yang begitu. Jadi kalau udah pecah telur ke 10, Pak, terpaksa dibuang. Orang Batak siapa yang masak saksang? Ibu-ibu. Masak saksang satu belanga, ya kan? Udah mantap, semua bumbu udah masuk. Aduh, tahu-tahu orang gila lewat, diludahin. Diapain tuh? Dicari ludahnya di mana? Gak kelihatan. Diapain? Dibuang. Ya dikejar dia, tapi ini udah rusak ini, nggak bisa lagi kita makan. Atau kamu bilang di pesta kita mereka kan nggak tahu, biar aja dimakannya orang itu. Pasti dibuang. Jadi saudara-saudara, makanya ada pepatah mengatakan apa? Nilai setitik merusak susu sebelang. Satu kesalahan saja sudah cukup membuat kita dihukum. Haleluya. Apapun kebaikan kita itu sudah dirusak oleh dosa. Sekali lagi saya katakan, apapun kebaikan yang kita sudah lakukan, semua sudah dirusak oleh dosa. Semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Tuhan begitu baik. Anugerahnya itu luar biasa. Kita yang tidak layak, kita dilayakkan. Kita tidak pantas, kita dipantaskan, kita diterima menjadi anaknya. Haleluya. Amin, saudara. Bukan karena kebaikan kita,
Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kegantengannya, bukan karena kecantikannya. Tapi Tuhan begitu baik, kemurahannya luar biasa. Haleluya. Kasih Tuhan begitu besar buat saudara dan saya. Tidak terukur kasih Tuhan itu. Tadi pujian itu, aduh aku terus. Kalau ingat kasih Tuhan itu, saya merinding terus. Bahwa betapa baiknya Tuhan. Kalau nggak karena Tuhan, mungkin saya nggak ada di sini. Mungkin saya di Terminal Pulau Gadung, saudara-saudara. Iya kan? Mungkin saya tukang todong orang, macam-macam, saudara-saudara. Ya karena dulu dari situ awalnya, saudara-saudara. Ya kan? Hidup nggak ada yang lurus, semuanya, waduh. Semua hidup saya dulu menuju ke neraka sana. Tapi kasih Tuhan begitu besar. Amin. Kasih Tuhan yang membuat saya ada di sini. Kasih Tuhan yang melayakkan kita semua. Jadi kasih Tuhan itu nggak murah. Saya bilang amin, saudara. Kalau katakanlah jam saya ini harganya 10 miliar. Katakanlah begitu ya kan. Tidak usah aku kasih tahu harganya ini. Saudara yang tahu pasti lihat, Pak, itu ya sudahlah. Ya kan? Katakanlah harganya 10 M. Lalu aku bilang sama si Daniel, kau belilah jamku ini 1 miliar saja. Aku beli ini 10 M. Udah aku diskon lah kau 10% gitu kan. Kau belilah jamku ini 1 M. Daniel bilang, nggak ada duit aku om. Di mana duitku katanya. Ya kan? Sudahlah, kalau kau nggak mampu beli, aku kasih aja ini, udah gratis, free. Pertanyaannya begini, jam ini dikasih karena murah atau karena mahal tuh? Karena murah. Iya, nggak murah, ini 10 M. Kok murah? Tadi kan kau bilang anggap ini. Jadi kau bilang kasih, belilah 1 M. Tapi tetap juga nggak ada duitnya. Udah aku kasih aja gratis. Dikasih karena murah atau karena apa? Keselamatan itu mahal, saudara-saudara. Kita nggak bisa beli. Ada orang yang menganggap keselamatan itu murahan. Wah, bertobatlah kita ini. Ya. Kita dapatkan bukan karena murah itu, tapi karena Tuhan tahu kita nggak sanggup beli. Dikasih gratis. Haleluya. Saya bilang amin, saudara. Ini keselamatan itu nggak murahan. Mahal. Yesus suruh dari surga, dia mati di kayu salib. Mahal sekali harganya. Saudara, hargai keselamatan dari Tuhan. Hargai. Nggak murahan itu, nggak murahan. Kalau ada orang menganggapnya murahan, aduh bertobatlah. Roma pasal 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman dia muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi sekali lagi, muncul, timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada jalan potong, tidak ada jalan pintas yang dapat menolong kehidupan kita selain daripada firman Tuhan. Kalau tidak, akan menjadi sama seperti Esau. Siapa yang tahu Esau? Siapa yang pernah berjumpa sama Esau? Di jemaat kami ada namanya Esau, jadi setiap hari saya jumpa. Tapi itu bukan Esau yang di sana, yang di Alkitab yang dulu. Saudara-saudara, ya, jadi tidak ada jalan potong, tidak ada jalan pintas untuk iman kita, hanya melalui firman Tuhan. Katakan amin, saudara-saudara. Mau imanmu muncul, mau imanmu timbul, firman Tuhan. Makanya selalu dia baca Alkitab, baca firman setiap hari.
Supaya imanmu timbul, supaya imanmu muncul, supaya imanmu menjadi kuat. Jadi kalau anak Tuhan nggak pernah baca Alkitab, tiba-tiba menjadi rohani, nggak ada itu. Nggak ada jalan pintas, tidak ada jalan potong. Perhatikan, kalau tidak, akan jadi sama seperti Esau. Esau ini dia punya hak kesulungan. Siapa yang membuat Esau jadi anak sulung? Yuk, ada anak sulung di sini. Siapa yang membuat kita menjadi anak sulung? Kalau ada anak sulung? Apa dia bilang, Bapak, nanti kalau aku lahir, aku anak pertama ya. Ada begitu? Nggak ada. Yang membuat anak sulung menjadi anak sulung adalah Tuhan. Itu karunia-Nya Tuhan. Amin, saudara-saudara. Berbahagialah anak yang sulung. Kalau nggak ada anak sulung sini ya? Nggak ada. Ada ya? Anak sulung. Oh, ibu gembala anak sulung, luar biasa. Itu adalah karunia Tuhan. Pemberian Tuhan. Anak sulung juga. Wah, puji Tuhan. Bagi orang Israel, kesulungan itu adalah sesuatu yang istimewa. Ya kan? Sesuatu yang sangat istimewa. Di Indonesia mungkin nggak terlalu lah. Tapi orang Batak lumayan loh, apalagi yang sulung laki-laki. Ya kan? Laki-laki. Ya. Nanti dia jadi bapak semua adiknya gitu. Tapi kacau juga orang Batak, kalau perempuan nggak dianggap tuh. Ya kan? Iya, nanti makanya bapaknya jadi panggowaran, nanti ditunggu anakmu, walaupun anak yang bontot dari sini. Saya bilang gak adil amat nih. Saya nggak terima itu. Kan semua anak-anak kita sama toh. Tapi itulah adat Batak ya kan. Adat Batak itu hanya di bumi saja. Di surga nanti nggak ada itu. Jangan terlalu ngotot di adat Batak itu. Boleh pergi, boleh tidak lah. Haleluya. Saya ini Batak nih. Tapi hari Minggu saya melayani Bonataon provinsi lain. Terus tanggal 2 lagi, saudara-saudara. Ya. Saya ke sana ya menyampaikan firman Tuhan lah. Ya kan? Satu saat mereka akan sadar nih bahwa bukan orang adat Batak yang membuat kau masuk surga. Adatnya Tuhan Yesus lah. Ya. Jadi nggak apa-apa ya, ikut-ikuti selama di dunia ini, tapi jangan terlalu kan, karena ada orang yang begitu, kalau tidak ada Batak tidak sah, gitu. Bahkan pendeta dia nggak dihargai kalau tidak ada adat, dia pendeta yang tidak punya adat. Aduh, aku pikir kacau juga ini, aduh. Apa-apalah, biarin aja deh. Haleluya. Buat orang Israel, kesulungan itu hak yang istimewa. Tetapi Esau tidak menghargainya. Betul nggak? Dia nggak menghargai kesulungan itu. Mari kita lihat tadi, Yudas pasal yang ketiga. Yudas 1 ayat yang ke-3. Jadi dikatakan berjuang. Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi berjuang mempertahankan iman. Jangan sampai kita kehilangan iman. Saya bilang amin. Tadi di awal saya katakan Yusuf dan Maria mereka kehilangan Yesus. Merasa di situ, punya ada di situ. Saudara jangan sampai kehilangan iman, kelihatan beribadah, tapi sebenarnya tidak ada iman lagi. Karena kalau kita punya iman kita tetap ada. Saya percaya saudara akan terus dibawa oleh Tuhan, makin bertambah. Amin, saudara-saudara. Gak hanya gitu-gitu saja. Saudara menjadi anak Tuhan yang terus bertambah. Ngikutin firman, lakukan firman, saudara. Jadi berjuang mempertahankan iman. Jangan sampai kita kehilangan iman.
Alkitab katakan itu apa? Seorang memperoleh seluruh dunia ini, tapi dia kehilangan nyawanya. Buat apakah semua itu? Jadi iman itu sangat penting sekali. Haleluya. Esau menganggap rendah kesulungannya dengan hanya semangkok apa itu? Sup brenebon ya? Apa sup kacang merah? Kalau saya disuruh milih, saya brenebon karena ada kaki babi di situ. Kalau kacang merah, es kacang merah, boleh tidak, boleh iya, boleh tidak kalau saya. Tapi kalau yang brenebon jangan coba-coba. Itu penting sekali buat saya. Esau ini menganggap rendah hak kesulungan. Tahu kan, sulungan itu punya Tuhan loh. Itu di Mesir, semua orang Mesir dibunuh, ya kan? Semua yang sulung dibunuh, kecuali keturunan orang Israel. Karena ada tanda salib di situ, ada tanda darah di situ. Itu bicara tentang pengorbanan Tuhan, maka semua selamatlah anak sulung. Jadi sulung itu kepunyaan Tuhan. Haleluya. Kalau di Alkitab sulung itu apa? Iman. Esau menganggap rendah kesulungan itu. Dia tidak menghargainya. Padahal itu adalah karunia Tuhan, pemberian Tuhan. Jangan sampai hilang imannya. Elia ini salah satu orang yang bernyala-nyala, berapi-api di dalam melayani Tuhan. Siapa yang tahu Elia? Kita tahu semua ya. Ketika orang-orang tidak menyembah Tuhan, orang Israel waktu itu sudah disesatkan oleh Isabel, Raja Ahab. Orang-orang Israel dibawa untuk menyembah berhala, menyembah Baal. Tetapi Elia, dia bernyala-nyala, dia berapi-api dalam melayani Tuhan. Bahkan di sini Elia memanggil api turun dari surga. Dia menantang 450 nabi-nabi Baal. Karena kondisi orang Israel waktu itu, mereka sudah dalam keadaan yang bimbang. Mereka sudah dibawa menyembah berhala, menyembah Baal. Yang seharusnya mereka menyembah Tuhan yang hidup. Elia, dia berani menantang. Yuk, kalau Tuhan itu Allah, sembahlah dia. Kalau bukan, jadi dia menantang mereka. Hanya seorang diri. Luar biasa, saudara. Haleluya. Ya, dahsyat dia. Berapi-api, bernyala-nyala dia. Walaupun dia seorang diri, dia menantang 450 Baal. Mereka membuat persembahan. Ayo, kita tahu ceritanya, saudara. Mereka buat apa? Mezbah, taruh kayu, taruh persembahan, dan tidak boleh. Itu disiram juga dengan air. Tidak boleh dibakar, tidak boleh pakai bensin, tidak boleh apa, kayak api sendiri. Harus memanggil api turun dari Allah, mana yang benar. Kita tahu ceritanya nabi-nabi Baal, mereka sudah menore-nore dirinya dan Tuhannya nggak datang-datang juga. Tapi waktu mereka memanggil Tuhan, supaya engkau dipermuliakan, karena hati bangsa ini sedang membelot, mereka sedang tidak menyembah Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku, api turun dari surga. Elia dengan berani sehingga satu bangsa ini berbalik menyembah Tuhan. Yang tadinya menyembah dewa, menyembah Baal, menyembah berhala, sekarang mereka menjadi menyembah kepada Tuhan, Tuhan yang hidup. Saudara baca nanti dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Ya. Tetapi satu waktu, karena cobaan, ancaman di tengah-tengah pelayanan, itu bisa terjadi, saudara-saudara. Ya, banyak apa muncul tuntutan-tuntutan. Jadi mulai kehilangan gairah dalam melayani Tuhan. Elia yang tadinya bernyala-nyala, berapi-api, hanya karena satu omongan dari Isabel, aku akan memenggal kepala Elia. Wah, dia menjadi yang tadinya bernyala-nyala, sekarang jadi ciut. Dia bilang, mati aja aku, lalu dia pergi.
Dia bisa memanggil api turun dari sorga. Satu bangsa sekarang menyembah kepada Allah yang hidup hanya karena omongan Isabel. Dia menjadi ciut. Sekali lagi, dalam pelayanan, saudara-saudara, banyak cobaan, banyak tantangan, banyak gejolak yang terjadi. Seringkali membuat kita menjadi ciut. Halo, di sini tidak ada ya? Tidak ada yang ngaku ya? Hah? Di sono ada, di situ ada, di sini semua tetap bernyala-nyala, semua tetap berapi-api. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan karena ada masalah, jangan karena ada tantangan menjadi mundur teratur, mundur pelan-pelan. Sekali lagi, kita ada sebagaimana ada hanya karena belas kasihan Tuhan. Saya kalau menyaksikan mana waktu saya melayani Tuhan sampai sekarang ini, semua karena kemurahan Tuhan semata. Saya ingat saya masuk di Ciledug tahun 2000. Jadi tahun ini kami 25 tahun di Ciledug. Waduh, kalau cerita ampun deh. Saya dulu waktu awal saya dalam 1 tahun pindah 5 kali. Pindah rumah. Sini ada yang gitu pindah 5 kali. Nggak ada ya. Sudah cukup saya aja yang ngalah. 3 kali. Nah, si kalah saya 5 kali. Ya, ada saya diusir karena kebaktian. Kita dulu awalnya di rumah petakan. Kita kebaktian di situ. Ya kan? Sama yang punya rumah diusir, udah keluar aja. Kita kayak apa aja nggak ada harganya, disuruh keluar. Ada saya diusir karena nggak bisa bayar kontrakan. Dan banyak sekali pertolongan Tuhan. Sudah mau bayar kontrakan besok, nggak ada duit sama sekali. Aduh, aku berdoa aja Tuhan, tolonglah Tuhan. Ada saja cara Tuhan, saudara-saudara. Ada saja. Dan semua kita lewatin. Makanya kalau saya katakan, kalau sampai sekarang ada ini, waduh. Semua belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan. Makanya ada lagu Pentekoste yang dulu. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Siapa yang mau mundur? Nggak ada yang mau mundur ya kan? Saya juga pernah diresolusi. Dipanggil loh di kantor kelurahan. Mereka ada 30 orang, saya di situ kayak terpidana saya. Ditunjuk-tunjuk begini. Walaupun saya nyalinya ini tapi ciut juga saudara-saudara. Waktu dapat surat panggilan, saya lagi ibadah itu. Datang satpam yang antar surat. Sudah mau ibadah diantar surat, saya baca. Ya saya dipanggil di kantor RW untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Persoalan apa? Jadi, Pak, saudara bayangkan saya main gitar. Waktu itu masih gitar ya kan, awal-awal dulu. Ya, pikiran saya itu udah kemana-mana itu, saudara. Udah dalam keadaan takut, terintimidasi, segala macam saya pikirin. Begitu selesai ibadah, saya berlutut tapi keringat, ketakutan saya. Saya bilang, Tuhan, aku nggak mampu, tolong saya. Dan saya harus pergi, habis ibadah, saya harus pergi. Kalau nggak pergi, nanti kan nggak selesai persoalannya. Saya pergi. Jadi saya tersendiri, nggak ada orang di situ. Mereka di sono semua menghadap saya. Gila juga ini kepikiran ini. Tapi heran ya, waktu saya sampai di situ, rasa takut sedikit pun tidak ada. Itu loh. Ada sedikit pun rasa takut. Saya terus dituring. Saya bilang saya nggak takut. Terakhir, kalau saya nggak bisa ibadah di rumah saya, lalu saya di mana? Saya bilang, Bapak mau kasih masjid nggak saya pakai ibadah? Mereka bingung, kurang ngajar ini orang ini. Iya, kalau nggak boleh di rumah saya, apa yang diganggu? Saya ibadah di rumah saya. Jadi kalau nggak boleh rumah saya pakai masjid saja. Kan ibadah saya cuma 2 jam, saya bilang. Mereka bilang, itu dulu memang ada Pak di zaman Nabi, kita bikin lagi sekarang, saya bilang. Karena mereka bilang, kau harus pindah dari situ, nggak boleh ibadah di situ,
ya kau harus cari tempat di luar. Itu seenak-enaknya mereka loh. Saya bilang begini, kasih masjid saya pakai, kalau enggak, oke, saya boleh ibadah di luar, tapi bapak-bapak harus siapkan dua angkot untuk menyewa jemaat saya beribadah di luar. Dan bapak-bapak harus bayar juga uang kontrakan di luar. Mereka bingung, ini kurang ajar ini. Ya saya bilang begitu. Kalau nggak boleh di rumah saya harus tetap ibadah loh. Apapun yang terjadi, saya harus ibadah, saya bilang. Nah, kalau mau, Bapak sewain angkot, tiap minggu 2 angkot, sama sewa di sana, saya bilang. Kalau mau. Oh, tidak ada. Pak RW-nya marah, getok palu. Bilang, pokoknya kita kasih waktu 1 bulan, Bapak harus pindah. Waktu saya pulang itu, rambut saya berdiri. Tunggu saja RW ini, gua hajar ini, saya pikir. Kalau tadinya saya takut, sekarang nggak takut lagi. Saya benar-benar nggak takut lagi. 1 bulan kemudian saya dikirimin surat untuk menyelesaikan permasalahan. Saya datang ke kantor, ke rumah Pak RW. Dengan saya memang sudah siap, sudah marah saya. Saya belum dia ngomong, Bapak tahu, saya tidak takut mati. Saya bilang gitu sama dia. Bapak pikir saya takut mati? Nggak takut saya mati, saya bilang. Saya jauh-jauh merantau dari sono menyeberang. Kalau nggak nyeberang, nggak nyampe ya kan. Saya tidak takut mati, saya bilang. Saya sekarang galak itu minta ampun. Pak RW-nya bilang begini, bukan begitu Pak Silaeng, bukan begitu. Ada warga yang tidak suka. Saya bilang, kalau ada yang tidak suka, itu bukan urusan Bapak. Suruh menghadap ke rumah saya yang hadapi, saya bilang. Saya tinggalin dia, saya pulang. Mulai dari situ nggak ada lagi masalah. Haleluya. Nah, karena darah saya sudah mendidih-didih. Saya pikir saya tidak berbuat kejahatan, kok saya kayak terpidana ini. Dulu kita orang yang kurang ngajar, iya kan, sekarang mau dipancing-pancing. Saya bilang, aduh puji Tuhan, haleluya. Untuk Pak RW-nya lembek juga, kalau dia ini, wah nggak tahu deh. Karena saya memang udah siap saya. Jadi doa saya pun, saya akan hajar dia Tuhan, begitu. Karena saya merasa nggak bersalah. Kok saya kok begini mereka ini. Semua kegiatan di warga kita ikut, bertanding bulu tangkis apa semua kita ikutin. Saudara-saudara, terkadang di tengah-tengah pelayanan sekali lagi, ada banyak persoalan yang kadang membuat kita menjadi lemah. Kalau kita ada sampai sekarang, ini hanya belas kasihan Tuhan. Hanya ada lagu yang berkata, sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi kalau manusia jasmani kita merosot, tapi manusia batinnya kita tetap bernyala. Jangan biarkan kelemahan membuatmu jadi kendor. Hari jemaat Tuhan tetap bernyala, katakan amin. Tidak boleh kendor. Jangan hilang imannya, jangan hilang semangatnya. Terus berapi-api, terus bernyala-nyala dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan. Haleluya. Sekarang coba melihat ke hati kita. Dulu bersemangat, dulu bergairah. Gimana sekarang? Masih terus? Ya. Katakan amin. Amin. Masih terus bergairah, masih terus bersemangat. Tubuh kita bisa berkurang, tetapi semangat tetap tinggi dalam mengiring Tuhan. Masih ada waktu saya? Boleh, Pak Gembala? Masih boleh? Ya, sampai mungkin sekitar 10 menit lagi. Supaya pas. 10 menit lewat dikit. Kita lihat dulu Wahyu. Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal 2 ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 4.
Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Wah, luar biasa ini jemaat di Efesus ini. Ya, begitu hebat mereka, begitu dahsyat. Tapi dalam ayat keempat, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Aku mencela engkau karena engkau kehilangan kasihmu yang semula. Maksudnya bukan tidak mengasihi. Sekali lagi nih. Maksudnya bukan mereka jemaat itu bukan tidak mengasihi, tetapi kasihnya itu tidak lagi seperti dulu. Tidak seperti dulu lagi. Suami istri ini waktu awal-awal jatuh cinta, wih, luar biasa, ya kan? Kaulah bulan-bulanku, kaulah bintang-bintangku, mahal, luar biasa. Tertutup dikit, aduh kenapa sayang? Luar biasa. Kasih yang dulu. Sekarang masih? Bapak-bapak, ibu-ibu, olah kodok, cuman kamu, ya kan? Terkadang karena udah berjalannya waktu, kalau mata kau di mana? Nggak seperti dulu lagi. Kalau dulu sakit dikit, aku bawa makanan apa? Kalau sekarang sakit, bikin aja sendiri kau situ. Ampunilah mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Tuhan mencela bukan karena mereka tidak punya kasih, ada kasihnya, tapi nggak seperti dulu lagi. Coba waktu saudara pertama jatuh cinta sama Tuhan gimana? Mau hujan pun aku tetap ibadah, ya kan? Mau sakit pun aku tetap baca Alkitab. Oh, cintanya kepada Tuhan, menggelora sekali, ya kan? Kalau nyanyi, kalau dia nggak melompat, nggak sah itu. Oh, dahsyat. Gimana sekarang? Sudah melos, sudah layu. Wih, haleluya. Kalau nggak dapat beras, nggak datang lagi ke gereja. Aduh, ampunilah mereka Tuhan. Dapat beras tidak dapat, aku tetap cinta kepada Yesus. Tuhan mencela jemaat di Efesus karena mereka kehilangan kasih yang semula. Coba kita periksa diri kita. Masihkah cinta seperti dulu kepada Tuhan? Ya. Saya bilang amin. Amin. Haleluya. Tuhan mau kasih kita kepada Tuhan itu tidak luntur, tetap menggelora, selalu mengasihi Tuhan. Bisa saja masalah-masalah yang kita hadapi membuat kasih kita menjadi luntur. Hanya persoalan membuat orang, aduh, jadi kecewa. Tadi saya katakan di awal itu, terlalu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Betul nggak? Itu dipelihara, itu dijaga. Jangan sampai kita melupakan kebaikan Tuhan. Karena itu akan membuat kita terus bergelora, berapi-api dalam melayani Tuhan. Satu ayat lagi, 1 Samuel 16. Satu Samuel 16 ayat yang ke 21. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Saul dikatakan sangat mengasihinya. Mengasihi siapa? Mengasihi Daud. Jadi kalau dibilang sangat mengasihi, itu beda dari biasanya. Betul nggak?
Ya saya mengasihi istri saya, tapi kalau dibilang sangat mengasihi itu lebih daripada biasa. Tetapi kemudian dia menjadi kehilangan kasih kepada Daud. Kenapa dia bisa kehilangan kasih kepada Daud? Karena cemburu. Cemburu membuat Saul kehilangan kasih kepada Daud. Awalnya, wah, dia sangat mengasihinya. Jadi hati-hati dengan cemburu. Haleluya. Cemburu ini awal kehilangan kasih. Cemburu meningkat kepada dengki. Kalau sudah dengki, waduh, meningkat lagi apa? Menjadi egois. Jadi cemburu itu awal mula kehilangan kasih. Ya kan? Kenapa? Karena Tuhan pakai Daud luar biasa. Kayak sampai wanita-wanita Israel mereka pergi keluar, ya kan, waktu Daud selesai berperang, mereka menyanyi apa? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saul kurang ngajar ini orang ini. Kok diperhitungkan kepada aku lebih sedikit daripada Daud? Dia berpikir akhir-akhir nanti kerajaan ini bisa jatuh tangan dia. Cemburulah dia. Cemburu membuat dia kehilangan kasih. Hati-hati dengan cemburu. Terus nanti meningkat lagi menjadi dengki. Ya. Cemburu sebenarnya bagus, ya kan? Cemburu itu bagus nggak? Bagus. Kalau nggak ada cemburu, ya kan istrinya udah pulang-pulang malam terus, kemana biar aja aku percaya. Lama-lama sudah dibawa orang. Cemburu itu bagus loh. Kalau nggak ada cemburu, ini kecuali kamu malaikat nggak ada rasa lagi ya bisa aja. Cemburu bagus, ya kan? Kalau kita lihat tetangga kita punya cabai, cemburu aku melihat cabenya dia bagus-bagus, ya kan? Aku mau bikin cabai lebih bagus dari dia. Itu kan cemburu itu bagus itu kan. Tapi kalau cemburu udah meningkat kepada dengki, ya kalau udah dengki, cemburu aku melihat cabainya, gua habisin aja, gua ratain. Karena itu sudah meningkat kepada dengki. Iya kan? Jadi hati-hati dengan cemburu meningkat pada dengki, akhirnya jadi egois. Mau aku aja yang hidup. Mau aku aja, orang lain nggak penting. Nah, hati-hati dengan itu, saudara-saudaraku. Egois, ya. Egois bilang, dang diho, dang diau, dibegu, katanya. Sama aku, nggak sama kau, biar sama si setan aja. Itu udah egois. Berbahaya. Nggak mau lihat orang lain lebih maju dari dia. Hah? Dalam pelayanan nggak ada saingan ya tuh. Kita semua melayani Tuhan, betul nggak? Ada yang dipakai Tuhan luar biasa. Ada begitu di sini berdiri, diurapi Tuhan, orang semua. Ya kan? Nggak semua sama. Haleluya. Ada yang mainkan piano, enak sekali. Tapi ada yang jarinya agak ingin sedikit, asam urat mungkin ya. Jadi nggak sama, saudara-saudaraku. Jangan cemburu. Bisa bilang amin? Amin. Haleluya. Anak saya yang laki-laki yang besar itu pintar dia main keyboardnya. Jadi dia kalau apalagi Natal lebih panggil sana, panggil sini. Ya, kalau yang ketiga main tarsok. Kadang-kadang. Haleluya, puji Tuhan. Jadi hati-hati dengan cemburumu, jangan cemburu yang tidak benar. Jadi ini Saul merasa bahwa Daud itu saingan. Kita melayani Tuhan tidak ada saingan ya.
Ada saingan nggak? Pemimpi pujian, rasa ada saingan? Nggak ada ya? Kita semua pelayan Tuhan. Gajinya dari Tuhan. Tuhan yang memperhitungkan. Kalau ada yang dipakai Tuhan luar biasa, aku puji Tuhan, Tuhan aku juga mau Tuhan. Jangan jadi cemburu dengki ya kan. Nanti digosipin, dia kalau memuji-pujian bagus tapi dia aduh. Bertobatlah. Jadi kita hati-hati dalam menjalani hidup ini. Jangan kehilangan kasih. Men, imannya harus tetap kuat. Yang lain boleh hilang, tetapi iman harus tetap. Jangan kehilangan kasih yang semula. Maju terus, tahun 2025 kita lebih bernyala lagi. Tidak akan pernah mundur. Jaga imanmu, pertahankan imanmu, supaya iman kita tetap teguh dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.